padat juga, Mas. Alhamdulillah Pak Taufik. Untuk mobil yang lain seperti kayak Honda, Toyota itu udah bisa mulai masuk Pak Taufik. Bunyi klik itu kan sebenarnya kalau secara teknis buat ngukur normanya rem tangan adalah 7 sampai 8 klik. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau 7 klik itu mobil masih jalan. Biar rem tangan awet, gearnya awet itu nggak ada. Ini saya tekan ke bawah ya. Ini saya pencet. Nggak bisa. Mending diganjel pakai balok saja. Parking brake itu aktif, ABS akan mengirim sinyal untuk memompa piston rem belakang. Buka jam berapa, tutup jam berapa? Kita buka dari setengah 9 sampai setengah 5 Pak Taufik. Cuman namanya bengkel kan ya masih ada fleksibelnya kan. Wih, Mas Wawan, ini berbet nih mobilnya. Wah, iya ini Pak. Jadi gimana nih? Rasa berbet nih. Hah? Sampai kayak gitu tujuan nih? Wah, kita sedang di Jalan Solo Jogja nih ya Pak ya. Solo Jogja ya? Oh, saya ingat ada bengkel favoritnya di sini nih. Oh ya, bisa menangani mobil injeksi seperti ini? Wah, bisa, expert dia Pak. Expert? Iya. Oke. Kita cari dulu ya Pak ya. Mana? Kayaknya di sebelah kiri nih setelah pom bensin ini nih. Ini perjalanan kita masih jauh Mas. Iya. Ini nggak sampai nanti kita ke tujuan nih. Iya, kalau dibiarkan boros nih Pak. Kalau boros ya? Sini, Pak. Iya. Nah, sebentar. Mana Mas? Ini ada ini di sini Honda, nih. ada bakso. Tuh. Itu yang besar. Yeah. Nah, terang mati nih. Nah, ini Mas nih. Ini, iya. Nih, sebelah kiri. Habis Honda sebelum bakso. Nah, ini alhamdulillah ada pertolongan ini. Pas banget nih. Pas banget nih. Wah. Ini Pak, berbet nih Pak. Berbet ya? RPM-nya ngayun tuh Pak. Tuh, Detik. Nah, kita langsung masuk aja kali ya Pak ya? Oke, baik. Oke Mas. Ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah. Ini mau kemana nih? Tumben melintas di sini. Nah, ini berbet. Oke. Gimana? Ini bisa kita selesaikan ini? Bisa. Aman? Ambil tak cari parkiran dulu ya, sebentar ya. Baik. Mari, silakan masuk Pak Taufik. Siap. Nah, ini kebetulan kita lagi renovasi Pak Taufik. Oh. Kita kemarin habis nambah atap. Sama kita bangunkan ruang tunggu. Buat nanti nunggu di yang atas AC, yang bawah nanti yang rokok. Oh, ini ya Taufik. Ini padat juga Mas. Alhamdulillah Pak Taufik. Alhamdulillah. Nih, Sobat Tapedia. Kali ini Pak Taufik lagi tidak di Jogja, tidak lagi di Gunung Kidul. Ya, kita ada di Klaten Pak Taufik. Klaten ya? Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini yang di depan kita ini adalah jalan Jogja Solo. Betul, yang ke arah sana adalah Solo, arah ke sini adalah ke arah Jogja. Nah, tadi di depan tadinya ada apa? Pabrik gula Gondang. Tepatnya kalau dari Jogja kita arahnya adalah sebelum pabrik gula Gondang Pak Taufik. Nah, ya sekitar paling 500 meter dari pabrik gula Gondang itu bengkel kita. Oke, baik. Pinggir jalan banget, enak pokoknya aksesnya. Nah, apa aja Mas yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan sini adalah yang pasti spesialis Nissan, semua Nissan Datsun kita kerjakan. Terus ada beberapa brand yang kita udah trial untuk mengerjakan karena kita sudah punya scanner universal. Spare part juga kita udah mulai stok. Kita udah mulai stok spare partnya, sehingga untuk mobil yang lain seperti kayak Honda, Toyota itu udah bisa mulai masuk Pak Taufik. Keren. Baik, Pak Hasan. Yes. Ini bisa berkeliling sebentar kan nih? Boleh Pak Taufik. Ayo, okay. Bisa di Monggo Pak Taufik. Ini ya. Mohon agak tempit nih Pak Taufik nih. Siap. Bentar Pak Taufik. Perut saya nggak muat Pak Taufik. Sobat Tapedia. Nih Mas Hasan nih, gimana Mas Hasan ini? Ini pekerjaan Sobat Tapedia ini. Ini lagi banyak. Ini kalau ini mounting, engine mounting ini Pak Taufik. Oh ini, Ini getaran mountingnya sampai terasa sampai paru-paru ini Pak Taufik. Getarannya hancur Pak Taufik, hancur Pak Taufik ini. Nah, kita lagi ngerjain case yang ini yang agak unik Pak Taufik. Nah, kalau biasanya kan yang terbakar kan Livina Pak Taufik, yang kasus yang apa namanya peredam panasnya itu. Nah, kalau yang ini Mars juga ternyata ada Pak Taufik. Nah, ini Pak Taufik. Nah, ini Mars. Kebetulan ini juga penyakitnya ada dua, mesinnya trouble, sama ini juga kebakar. Nah, nanti yang ini kita buat video baru aja ya. Oke, siap. Biar lebih dalam ceritanya. Siap, oke Pak Taufik. Siap. Nah, ini kita juga lagi ngerjain Toyota Pak ini Taufik. bukan Nissan ini Pak? Ini Toyota Camry. Ini kita sedang tune up sama benerin lampu. Oke, siap. Tuh, Sobat Tapedia, bisa dilihat kan ternyata nggak hanya di Klaten, nggak hanya di Jogja dan Gunung Kidul gitu ya. Tapi ternyata ada juga di Klaten.
Ntar lagi Solo nggak jauh lagi sih. Berapa kilometer lagi? Berapa jam kalau ke Solo? Kalau masih jam sih Mas Taufik, masih Satu jam lagi jauh. ya? Oh, Ini oke. belum terlalu jauh dari Jogja sebenarnya. Nggak terlalu jauh ya. Kan dari Prambanan paling hanya sekitar 7-8 kilo. Nggak terlalu jauh dari Terlalu Jogja. jauh. Siap. Jadi masih Jogja Timur masih ke sini masih masuk akal, masih worth it lah. Oh, siap. Gitu. Yang nggak mau antri, kesini aja. Boleh. Nah, Mana lagi Mas Taufik? baik. Pak Hasan, Mas Hasan. Yes. Ini buka jam berapa, tutup jam berapa? Kita buka dari 8:30 sampai 4:30 Pak Taufik. Cuman namanya bengkel kan ya masih ada fleksibelnya kan. Kita bisa sampai jam 5 juga bisa. Terus kalau misalnya Minggu, kita mulai Desember kemarin kita sudah mulai masuk Minggu. Jadi nanti Minggu juga. itu piketnya gantian, ada setengah tim yang masuk. Liburnya hari apa? Liburnya nanti gantian. Jadi yang masuk Minggu nanti liburnya ganti-ganti. Soalnya tanggal merah kita 7 ikut libur hari. pemerintah. Oh. Dan Baik. biasanya kita libur dari hari Minggu terakhir kita libur semua. Yang minggu terakhir tiap bulannya kita libur. Oke. Mas Hasan, jadi Yes. mobil tadi aman lah ya, bisa dikerjakan sih, ya? gampang itu, Oke, mudah. baik. Ini sambil kesini sebenarnya, saya juga ingin banyak bertanya nih kepada Oke. Mas Hasan. Gimana ya Pak kan? Taufik? Biasanya ada Mas Ardi, Ya. ada Mas Elin, Mahfud. Mas Mas Mahfud, Mahfud, ya, betul. gitu kan ya. Ini ada Mas Hasan nih, Sotopedia. Oke. Penasaran juga kan? Bagaimana jawaban Mas Hasan? Ayo. Ini pertanyaannya gini Mas Hasan. Kemarin tuh baru ada video viral nih. Ya. Video betul. viral ini banyak penontonnya, 1 jutaan lah. Sebentar lagi waktunya. Cara penggunaan rem tangan. Rem tangan. Nah, emang ada rem tangan yang salah penggunaan atau cara yang benar penggunaan? Kalau rem tangan sih dari segi konstruksi ya gitu-gitu aja sih, nggak ada trik khusus sih Pak Taufik. Nah, Justru malah trik khususnya itu malah saat melepasnya. oke, baik. Bagaimana kita coba Oke, Pak Taufik, kita ke langsung aja mobil ya? kita ya. Oke. Nah, kita sambil lihat seperti apa. Nah, ini dia Mas Hasan. Ya. Bagaimana Mas Hasan? Kalau di video yang saya tonton itu kan katanya harus dipencet ya? Narik sambil dipencet seperti ini ya. Benar, seperti ditarik, ini dipencet, dipencet, terus ya. ditarik biar nggak bunyi, terus baru dilepas, baru kunci. Ya gimana? Kalau secara teknis dan secara kita pernah training dulu, itu nggak ada sih Pak. Jadi kita bisa lakukan rem tangan itu dengan cara langsung ditarik, meskipun bunyi terus nanti langsung kunci otomatis. Jadi nggak ada terus treatment biar rem tangan awet, gearnya awet itu nggak ada. Sampai sekarang pun juga saya belum pernah ngalamin ada keluhan, Mas ini lock rem tangan saya habis gitu. Mobil tahun berapa pun, tahun 80-an pun sampai sekarang juga belum pernah ada yang ngeluh ini habis karena ditarik seperti ini. Karena giginya ini habis? Karena itu belum pernah ada Pak. Makanya saya di Nissan udah hampir 10 tahun lebih juga belum pernah ganti ini. Kalau misalnya itu habis ya pasti kan secara atau saya pernah ganti Pak, tapi belum pernah ganti Pak. Jadi meskipun ditarik langsung seperti ini juga aman. Dan itu ditarik itu kan bunyi klik itu kan sebenarnya kalau secara teknis di teknisi itu kan buat ngukur normanya rem tangan adalah 7 sampai 8 klik. Nah, kalau ditarik 7 sampai 8 klik misalnya ini 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau 7 klik itu mobil masih jalan, berarti itu kurang pakem dan butuh penyetelan. Seperti itu. Kalau udah 7 nih ya? 7 klik ini. 7 klik Dan misalnya rem dilepas. rem dilepas. Nah, kalau ternyata Mobil stop. mobilnya udah berhenti berarti udah pakem. Cuman kalau 7 klik itu ternyata masih bisa gerak, nah berarti itu perlu penyetelan. Berarti malah kalau kita tidak Kita mencet, bunyi, kita ya? nggak tahu berapa klik jadinya. dan kita nggak tahu sebenarnya mobil kita kurang setel atau Ya, seperti itu. Nah, justru malah cara yang salah itu kadang-kadang ibu-ibu Pak Taufik. Oke. Ibu-ibu itu kalau pas nurunin rem tangan, ini belum dipencet tapi ini udah dipaksa turun sehingga ini keras. Yang Jadi kerasnya begini. yang pencetannya jadinya. Ini belum dipencet, Oke. terus dipaksa turun. Yang benar adalah ini ditarik dulu sedikit, baru ini dipencet. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu kalau buru-buru, ini belum ditarik atas, itu langsung dipencet sini. Ini keras. Itu harus dikasih tarikan ke atas dulu, ini pencet, baru dilepas. Bisa kita coba. Coba, ini Oke. ini saya tekan ke bawah ya. Ya. Ini saya pencet, nggak bisa. Nah, Karena kalau ibu-ibu itu biasanya dia nggak ditarik dulu,
itu langsung dipencet sini. Ya, itu jadi kok rem tangan saya dilepas keras ya Mas, padahal itu normal sebenarnya. Coba Mas, Karena agak tinggi sedikit biar agak tinggi ya. kelihatan. Nah, kalau parkirnya agak tinggi seperti ini lebih keras lagi karena kalau dipencet ini nggak bakal rilis kecuali ini ditarik sedikit baru dipencet baru turun. Tuh, sobat Topedia, ini cara yang salah. Yang salahnya kayak gini rupanya. Jangan menekan ditekan tongkatnya, dulu, baru nekan tombolnya. Yang bener itu ditarik sedikit, ditekan, baru rilis. Nah, saya akan coba ya. Oke. Ini kan tadi Pak Hasan. Pak Hasan, bisa ditarik Pak Hasan? Oke. Nih, sobat Topedia, kalau nggak mau percaya, nih saya coba ya. Ini saya tekan, saya pencet. Nah, nggak bisa. Keras kan? Wah, baru tahu saya Mas Hasan. Benar? Iya. Ini ilmu baru atau saya nggak tahu? Memang hal tersebut terjadi sama ini biasanya kebanyakan pengemudi driver wanita. Karena wanita itu kan taunya kan ini dipencet, rilis kan. Sebenarnya ini ditarik dulu, baru dipencet. Tarik dulu baru pencet. Tarik sedikit baru dipencet. Oke. Nggak percuma kita datang jauh-jauh ya, sampai mobil berebet gitu. Nah, kita dapat ilmu baru nih. Jadi kawan-kawan yang sekarang ini lagi viral di videonya, akhirnya kita bisa dapat ilmu tentang bagaimana sebenarnya yang benar dalam penggunaan parking rem brake. tangan, parking brake. Nah, Mas Hasan, Ya. sebenarnya apa kejadian sering yang terjadi di masalah handbrake? Handbrake ini sebenarnya yang sering terjadi adalah handbrake-nya macet Pak Robi, stuck. Jadi itu terjadi saat mobil misalnya habis hujan, kehujanan basah remnya, terus masuk parkiran, terus tarik rem tangan. Dan nanti dibiarkan lama, misalnya ditinggal selama sehari 2 hari, kadang-kadang dia bisa nyangkut istilahnya rem tangannya. Jadi kalau misalnya parkirnya itu di rumah itu rata, nggak miring, idealnya adalah lebih baik diganjel saja bannya. Kalau misalnya mau ditinggal lama ya, dalam arti mobilnya misalnya mau ditinggal agak lama nggak dipakai gitu, mending diganjel pakai balok saja bannya. Jadi kalau ditarik rem tangan seperti ini, kadang-kadang dia ngelok bannya itu, remnya itu. Kalau kondisi cuaca kering? Cuaca kering dengan kampas rem yang ori jarang kita temui. Wow, ini ada pengaruh ke kampas rem? Kampas rem juga pengaruh juga. Kualitas kampas rem, terus permukaan permukaan drum brake itu juga pengaruh juga. Makanya kalau mau ganti kampas rem kita sarankan untuk mengganti dengan yang ori, karena kalau dengan penggunaan kampas rem yang KW dan KW-nya itu kualitasnya jelek banget, itu yang akan kemakan adalah drum brake-nya. Jadi bagian dalamnya itu kalau bahasa bengkelnya itu ngantong jadi. Ngantong ya. Itu. Sehingga kalau ngantong itu nggak rata, suatu saat kalau rem tangan ditarik dan posisinya berhenti lama kadang-kadang ngancing atau ngelok. Nah, kalau dengan seling, yang sekarang kan banyak seling. Apa yang sekarang teknologi terbaru masih menggunakan seling? Yang terbaru kalau yang electronic parking brake sudah enggak. Oh, udah enggak? Sudah enggak. Jadi pakai apa, Mas? Kalau electronic parking brake itu yang dimodifikasi adalah perintah dari ABS. Jadi begitu electronic parking brake itu aktif, ABS akan mengirim sinyal untuk memompa piston rem belakang mengunci. Jadi sudah nggak ada seling. Tali-tali nggak ada. Sudah nggak ada seling. Kalau electronic parking brake sudah nggak ada seling. Oke. Nah, kalau untuk teknologi mobil yang sekarang yang masih kita menggunakan seling, itu apakah ada permasalahan di sana? Selain kalau tadi kan berbicara tentang kalau seling, selama saya jadi teknisi itu saya belum pernah ganti seling karena putus sih Pak. Oh, biar kan selingnya itu ada berapa sih Mas? Seling itu dari kanan kiri ada 2, terus satu di sini, di tengah sini ada junction, dia jadi 1. Jadi yang ditarik ini 1 seling. Cuman yang ketarik jadi 2 seling. Seperti itu. Jadi biarpun ada 3 jalur berarti ya? Ada 3 jalur, 3 jalur ya? Dari kanan kiri, terus masuk jadi 1. Nah, kanan kiri pun tidak pernah ada kasus? Saya belum pernah nemuin yang saya putus waktu itu. Kecuali memang pas lagi jalan ditarik rem tangan, tapi kan itu kan memang sesuatu yang tidak proper kan. Iya. Kalau yang dipakai normal sih saya belum pernah ngalamin yang sampai putus. Saya belum pernah ganti seling itu. Mulai dari 10 tahun yang lalu? Belum pernah ganti. Bahkan mobil-mobil Nissan yang dari tahun 95 kayak Terrano itu pun saya belum pernah ganti selingnya. Wah, oke. Baik. Plus sama yang ganti yang dibilang tadi yang giginya itu rawan habis, saya juga belum pernah ganti. Otomatis kalau itu mungkin habis kan berarti kan mobil yang lama kan udah sering ganti harusnya. Iya kan? Iya kan? Betul. Makanya kan dari sekarang kan
mobil-mobil tua juga rem tangannya juga gitu-gitu aja. Apalagi mobil saya yang sudah umur tahun 83. Tahun 83 ya udah. 40 tahun Masih nggak oke pernah kan? rusak. Ya, berarti kan emang nggak masalah. Ditarik seperti ini pun nggak masalah. Baik, terima kasih. Oke, Pak Taufik. Mas Hasan. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Oke, kita Pak semua. Taufik. Terima kasih, Pak Mungkin Taufik. bisa disampaikan Mas Hasan kembali kepada Sobat Topedia. Kalau ingin berkendara arah Solo atau dari arah Solo mau ke Jogja, bisa singgah ke bengkel Mandiri Auto. Kalau dari arah Jogja itu ada di kiri jalan. Cuma kalau dari arah Solo ada di kanan jalan. Nanti kalau dari arah Solo muter balik patokannya adalah pabrik gula Gondang, Pak Taufik. pabrik gula Gondang. Kalau dari Jogja sebelum pabrik gula, kalau dari Solo setelah pabrik gula dan muter balik sebelah kanan. Oke. Jadi nanti akan ketemu dengan Mas Hasan yang super ramah ini ya di bengkel favorit baru kita, Oke, Mandiri Mandiri Auto. Auto, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.